selamat datang di Kirin Sisa Bisa, kaya rasa dari yang tersisa. Tahu nggak kamu, ada masalah yang sering luput dari pandangan kita, yaitu adalah Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua untuk urusan sampah masakan atau sampah makanan. Gawat banget kan? Nah, hari ini aku Putri Habibi bersama Kirin akan menemani kalian dalam 8 episode membahas tentang masalah ini dan juga memulai dari diri kita mencerdaskan diri gimana caranya mengolah sisa makanan di rumah. Nah, aku nggak sendiri nih teman-teman. Aku ditemani rangkaian produk Kirin yang pasti akan memudahkan proses kita memasak di rumah. Ada macam-macam banget, mulai dari steam oven sampai air fryer. Plus, sahabat aku akan datang hari ini untuk menemani aku masak. Aku panggilin sekarang ya, Kak Willy dari Food Directory. Halo. Yeay, Put. Gimana kabarnya? Luar biasa baik, puji Tuhan masih sehat ya? Masih sehat, teman-teman juga harus stay healthy ya. Betul. Kita hari ini bakal masak dari sisa-sisa makanan nih. Wow. Aku kan tahu kamu banyak makanan di rumah. Betul. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu. Boleh nggak kasih tahu teman-teman ceritain about yourself, Food Directory, and how do you start? Oke, jadi ini tuh awalnya bener-bener bukan hal yang aku rencanakan. Jadi emang ini tuh awalnya hobinya tuh jalan-jalan ya. Kalau dulu kita bilang makan-makan cantik. Oke, macan. Jadi abis itu jadi profesi. Jadi karena dulu aku tuh sering banget hunting-hunting restoran. Kayak restoran baru buka aku udah langsung dateng. Agak ambi sih anaknya. Terus jadi mulai banyak teman-teman yang nanya ini kayak, Win, makan di Kemang enaknya apa? Makan di Senayan enaknya apa? Itu aku nggak bisa balesin dong chat satu-satu karena banyak banget yang chat. Ya. Bener. Terus ya udah akhirnya tahun 2015 aku bikin Food Directory. Itu juga namanya kenapa Food Directory gitu. 2015. Itu berarti awalnya tanpa rencana akan bisa se-booming sekarang. Bener, apalagi dulu kayaknya nggak ada deh sebutan content creator atau KOL, influencer, kayaknya nggak ada. Semua emang bener-bener kayak kita lakuin karena kita suka dan hobi. Betul. Putri juga masih gitu kan? Iya, aku awalnya nggak ada kebayang bisa jadi profesi seperti sekarang ini. Terus kegiatan Food Directory itu mainly fokusnya di mana? Oke, aku fokusnya sebenarnya ke food, tapi karena food itu kayak bahasa semua orang nggak sih? Kita kemana-mana bahasnya makanan. Ya, semua terus, suka makan. Bener, terus makanan tuh yang mendekatkan orang, menyatukan orang gitu. Jadi aku tuh food sambil traveling juga. Jadi kalau misalnya lagi kayak gini kan kita nggak bisa traveling ya. Jadi ya nggak traveling. Tapi kalau misalkan pas sebelum pandemi, aku traveling sambil cari makanan-makanan enak di seluruh Indonesia. Oh, seru banget. Berarti reviewing makanan ya. Bener. Berarti kamu ada specific type of food nggak yang kamu selalu review gitu? Enggak juga sih, karena makanan tuh banyak ya. Apalagi setiap saat berubah-berubah seperti ini yang di depan kita gitu kan. Jadinya ya apapun semua jenis makanan yang terbaru, tradisional, pinggir jalan, bintang 5 semua aku makan. Soalnya the love of food itu sendiri ya. Berarti kamu sering dapat kiriman makanan-makanan dari brand atau resto untuk kamu coba. Betul. Nah, itu kan biasa dikirimin banyak ya, karena aku juga suka dikirimin makanan-makanan tuh semua rasa tuh dikirimin. Betul. Dan itu susah banget dihabisin sendiri. Betul banget. Biasanya how do you manage makanan-makanan itu sampai akhirnya nggak jadi sisa, nggak jadi food waste? Mungkin ini sedikit cerita kali ya. Kalau misalkan kerjaan aku kan kadang di-invite ke restoran, ke hotel, ke tempat makan lah ya, dan itu biasanya ownernya, marketingnya atau PR-nya mereka tuh pasti selalu nyajin kalau bisa semua menu. Aku lihat di Instagram kamu, kali-kali ikut kali ya, boleh banget. Boleh banget. Jadi semua menu tuh dikeluarin, kita cobain satu persatu. Which is tuh nggak akan habis gitu loh. Walaupun mereka bisa ngundangnya kayak 10 KOL pun tuh nggak akan habis gitu loh. Dan akhirnya kalau beberapa temenku mungkin ada yang bodo amat gitu loh akan hal ini. Tapi aku emang didikan keluarga kali ya, nggak, kalau bisa makanan tuh jangan dibuang, karena orang di luar sana tuh banyak yang susah juga makan gitu. Jadi emang didikan keluarga kayak gitu, aku nggak bisa lihat makanan tuh kebuang. Jadi kalau misalkan gitu ya. Bener, kadang kan ada yang masih baru, cuma di foto, kita cuma nyicip sedikit, terus masih bentuknya bagus, atau mereka kadang suka keluarin misalkan satu menu tuh bisa keluarin 3. Iya, betul. Gitu, jadi yang masih bagus biasanya aku bungkus buat orang rumah dimakan. Intinya sebenarnya semua yang di restoran yang masih layak untuk aku bawa pulang, aku bungkus untuk kasih orang rumah. Betul. Kalau misalkan di jalan ketemu pemulung atau orang susah, aku kasih ke pemulung atau orang susah. Atau yang benar-benar udah nggak layak, tapi ini tuh daging loh, daging, ini bisa diolah seafood kembali gitu. Nanti entah aku olah lagi atau aku kasih ke kucing jalanan atau anak-anak bulu di jalanan karena gitu. Mereka juga
pengen banget nyobain yang pasti. Bener. Dan gak kebuang jadinya. Bener. Nah, kalau dikirim ke rumah biasanya itu kan dikirimnya suka banyak ya. Betul. Hari ini tuh aku kasih contoh nih, kita akan mengolah untuk sisa-sisa pastry. Kan suka banget dikirimin pastry. Sering banget. Apalagi sekarang lagi zamannya croffle ya. Iya benar, Ya itu pasti aku tahu kamu dikirimin banyak dan banget. juga boba-boba drinks. Nggak mungkin dong sehari kita minum habisin 10 gelas. Betul. Nah, sekarang kita akan belajar sharing menu yang bisa kita kreasikan dari makanan-makanan sisa tersebut. Wow, menarik banget. Kamu bantuin aku ya. Pasti aku bantuin. Oke, makanan pertama itu adalah umali. Umali itu kayak bread pudding, tapi versi Middle Eastern. Wow. Nah ini pas banget kita bikin dari croissant sisa. Wow, oke. Caranya gampang banget, kita tinggal cabik-cabik croissantnya atau any kind of pastry yang kamu punya. Mau itu yang isi apa bisa banget. Dicabik-cabik, terus aku minta tolong kamu masukin ke sini. Oke. Siap. Sementara itu aku mau merebus susu. Oke, aku cabik-cabik ya, benar-benar sampai hancur ya. Sampai hancur. Masih ada teksturnya juga nggak apa-apa. Ada teksturnya masih nggak apa-apa. Aku numpang cuci tangan. Boleh, ya. silakan. Jaga kebersihan. Yes, teman-teman pokoknya ingat untuk selalu jaga kesehatan dan kebersihan kalian ya. Ini aku nyalain ini dulu. Oke. Ini caranya gampang banget, komponennya juga sedikit. Pertama kita butuh ini adalah pastry sisa ya. Mau itu croissant atau misalnya isi coklat itu boleh banget dipakai. Berikutnya ada susu. Susunya susu whole milk biasa aku pakai. Cuman kalau kamu mau ganti pakai almond milk, soy milk itu juga boleh. Oke, ini aku sambil cabik-cabik ya. Silakan. Ini langsung aja susunya aku taruh sini. Biasa proses buat kayak gini berapa lama pun? Sebentar, paling 30-20 menit udah jadi. Wow. Iya, apalagi kalau udah ada pastry sisanya kan. Dan biasanya croissant tuh sebenarnya ini ya, gampang kering. Iya, gampang kering. Nah, tapi untuk resep ini semakin dia stale, semakin dia kering, semakin bagus karena bisa absorb susunya. I see. Jadi enak banget. Biasanya apa sih makanan-makanan yang paling banyak sisa kalau di rumah? Kalau di luar resto ya, di luar makanan kiriman. Di luar makanan roti. Aku suka beli roti, tapi roti kadang kayak tiba-tiba 2 hari udah kayak expired gitu Atau kan. tiba-tiba nggak mood makan roti. Bener. Ini aku masukkan gula. Terus biasanya diapain kalau gitu? Oh, aku bikin bagelen. Kan jadi kering kan? Share dong caranya. Gampang sih sebenarnya bikin bagelen tuh cuma tinggal taruh mentega, terus susu kental, manis, diolesin di atasnya, terus kasih gula, oven, kering jadinya. Aku baru tahu loh teman-teman, ntar kita coba ya. Kita coba, bener. Bahkan makanan-makanan itu tuh bisa jadi ide jualan ya sebenarnya. Betul. Tapi Put, sebenarnya makanan yang nyaris basi atau kadaluarsa itu emang kalau diolah lagi akan lebih tahan lama nggak sih? Iya, karena dia udah pertama bisa juga dikeringkan. Kayak nanti nih ada di salah satu episode yang aku bakal bikin kulit kentang balado. Kulit kentang balado, oke. Jadi biasanya kulit kentang tuh kan dibuang. Nah kali ini kita akan kasihkan jadi cemilan. Wow. Jadi keripik. Jadinya bisa dimakan mungkin sampai 3 bulan atau sebulan lah ya. Iya. Sebulan sampai 3 bulan lah ya. Apalagi kalau kalian di luar negeri lagi merantau, makanan-makanan jangan kebuang teman-teman. Kalau bisa semuanya kepake ya. Betul. By the way Put, ini udah aku ul lagi. Aku udah robek-robek. Ini udah cukup ya ukurannya, nggak terlalu. Tambah satu lagi. Oh, boleh satu lagi. Oke. Ya. Ini tapi ukurannya segini oke lah ya, pas ya. Aman pokoknya kalau di dapur sendiri mah nggak ada yang salah. Betul. Yang sesuka kamu saja. Betul. Ini kita benar-benar masaknya tinggal aduk-aduk jadi. Aduk-aduk jadi ya. Ini bisa jadi ide buat menghabiskan waktu bareng sama keluarga. Banget. Atau sama anak di rumah ya. Karena memasak bersama itu kan benar-benar create bond ya. Benar. Memperkuat koneksi juga kamu kalau lagi nggak boleh kemana-mana sekarang. Betul. Mau sama pasangan kalian masak-masakan. Seru banget. Ini untuk nambahin rasa pakai cinnamon powder. Tapi kalau kalian nggak suka sama cinnamon juga nggak apa-apa tidak dipakai.
kan banyak orang juga nggak suka cinnamon ya. Ini ngomong-ngomong kalau lihat dari bahannya sangat simpel ya, Iya, tapi cuma makanan gitu. nggak harus dibuang, bisa jadi makanan baru. Betul. Recreate something yang kita nggak harus beli lagi gitu Nggak loh. harus beli lagi. Dan makanan juga nggak terbuang sia-sia. Gitu. Betul, dan ini kalau beli mahal loh. Berapa biasanya, Put? Seloyang bisa 250 ribuan. Oh, wow. Makanya ini coba ya kamu nonton, terus jangan ditonton aja, tapi harus dipraktekin juga. Benar. Mengkreasikan sisa makanan dari rumah. Udah jadi? Udah Silahkan beres. dicemplungin di sini. Langsung cemplung aja ya? Langsung aja. Berarti ini posisinya susunya juga nggak terlalu panas ya? Nggak Nggak sampai apa-apa. mendidih blub-blub lo ya? Iya, enak banget kan? Gampang ya? Benar-benar very fast and easy. Gampang banget loh. Nah ini boleh kamu kasih isian. Kali ini aku pakai ini muesli. Ada kacang-kacangannya, ada dried raisinsnya, ada oatmealnya juga. Aku masukin aja deh. Wow, jadi superfood juga ya? Karena granola dan Kalau segala nggak macamnya. suka susu sapi, boleh diganti pakai soy milk atau pakai almond milk, any kind of milk you like. Ini aku taruh di belakang ya. Boleh. Oh, taruh Jadi sini aja. tinggal diaduk aja, Kak. Di situ jadi deh. Oh, tinggal dimasukin kulkas? Tinggal abis itu boleh di bake. Oh, di bake. Dimakannya dalam keadaan hangat atau boleh juga dimasukin ke kulkas. Oh, jadi emang ada dua pilihan, mau panas atau Yes. mau dingin. Nah, kalau aku tuh sukanya yang panas, tapi kalau mama aku biasanya sukanya yang dingin. Jadi benar-benar tergantung orang aja sukanya gimana. But that's it, caranya cuma kayak gitu aja. Nanti aku minta kamu bantuin aku Boleh. masukin di sini. Boleh? Kemudian kita sudah selesai di menu pertama. Wow, cepet banget. Sesimpel itu. Nggak nyampe 10 menit. Ini Nggak kita nyampe. sampai dia hancur. Nah, a good Atau, question by the way. Kamu boleh sampai hancur atau boleh sampai segini aja masih ada tekstur. Kebetulan Oh, oke. aku suka tipe yang masih ada tekstur seperti ini. Juga karena kita pakai oatmeal, jadi kalau kelamaan kan nanti jadi mekar. Bener. Jadi kita segini udah cukup. Oke. Bisa langsung dimasukin ke sini. Oke, aku masukin ya. Yes, sambil kamu masukin, aku mau ingetin nih. Kita hari ini nggak hanya masak-masak aja, tapi juga akan ada giveaway loh. Wow. Giveaway-nya hadiahnya seru banget sampai aku sendiri pun pengen ikut. Wow. Jadi buat kalian yang pengen menangin giveaway-nya harus stay tune sampai acara selesai, oke? Sip. Nih, ada dua tipe orang ya, penikmat umali. Ada yang suka kering, ada yang suka juicy basah gini. Oh. Kalau aku sukanya yang banyak susunya. Oke, berarti ada orang yang lebih suka padat ya? Betul. Nah, terus kalau kamu tadi banyak roti sisa, itu juga bisa menggantikan si croissant ini. Oke, jadi sebenarnya selain roti atau croissant gitu ya, ini bisa pakai apa lagi nih, Put? Aku suka masukin dried fruits atau even bananas atau even chocolate chips. It's not traditional sih, tradisionalnya nggak gitu ya, tapi enak. Terus bikin di rumah. Kalau makanan sisa di rumah, resep rumahan itu gimana selera kalian di rumah aja. Betul. Yang penting orang rumah mau makan ya semuanya ya, Betul. sesuai rasa mereka. Tidak memaksakan taste. Resepnya kayak gini, harus kayak gini. Kalau aku sih kalau di rumah, orang rumah sukanya gimana aja. Bener, yang penting makanannya tidak tersisa. Weh. Ini juga kita mau taruh semuanya ya. Ini pas banget loh. Oh, amazing ya. Mm-mm. Ini enak banget teman-teman. Nah, atasnya toppingnya aku suka pakein brown sugar, kemudian di oven sebentar agar dia caramelize. Jadi kayak semi brulee. Wow. Ih, gampang banget, jadi pengen langsung Tapi buat ini di bukan rumah. makanan diet sih teman-teman ya. High kalori. Tapi sebenarnya bisa dong dibikin lebih low kalori, kayak diganti semuanya seperti tadi kamu bilang gitu. Kan ini sumber kalori terbesarnya mungkin juga dari croissantnya ya. Diganti aja pakai roti gandum mungkin. Susunya juga bisa diganti kan. Susunya diganti pakai oat milk juga mungkin enak. Any kind of milk you like. Atasnya kita sprinkle. Wow. Amazing. Wow. Aduh, pengen cepet-cepet buat di rumah. Iya kan, ini ide yang cemerlang banget. Aku waktu pertama kali coba bikin pakai croissant sisa, oh iya ya kenapa nggak dari dulu pakai sisaan ini. Awalnya soalnya aku selalu bikin baru puff pastry. Pas nyobain pakai yang Udah sisa. dibikinnya susah ya kan? Terus Iya. dihancurin gitu. Iya benar. Kan sebel ya. Sebel. Jadi ini benar-benar a perfect way to use your food waste.
Yes. Wah, menarik banget. Thank you loh Put udah di-share hal Ini ini. harus dicobain banget di rumah ya. Harus ini kita mau masukin kulkas atau didiemin dulu di Nah, pinggir? ini sebenarnya tuh udah jadi, bisa langsung dimakan. Tapi sekarang aku mau masukin oven, steam oven aku di situ. Wow. Biar atasnya agak-agak crispy ya. Boleh, nggak Aku sabar. pindahin ke sini. Jadi karena kita kan nggak boleh ngapa-ngapain ya Put ya. Maksudnya Betul. kita nggak membuka masker atau prokes di sini. Aku bungkus bawa pulang boleh ya? Oh boleh, aku udah siapin Yeay. sekalian emang buat dibawa pulang. Asik. Berapa menit nih kalau misalkan di oven? Di sini aku pakai 15 menit Hmm? di suhu 180 Celcius atau sampai atasnya crackling, brown sugar kita melted. Aku udah bikin sulapannya. Oh, udah ada nih. Ini. Wow, wah gila sih. Gimana? Menarik banget. Ini boleh nggak dipotong biar teman-teman di rumah mungkin bisa lihat Boleh. teksturnya seperti apa. Kita nggak makan tapi kita lihat teksturnya. Sendoknya ada Sendok. di sebelah mana nih? Ke sini, kita pakai ini aja. Oke, atau mau pakai pisau dulu mungkin diprok Ini gitu enaknya teksturnya gimana? gini nih. Oh, Mungkin teman-teman di kamera bisa lihat ya. mm-mm. Sama kayak makan creme brulee, atasnya aku gituin dulu. Oh, bisa ngekrek gitu ya? Teksturnya, Wow, enak banget. ya nggak bisa kecium juga sih, tapi ini wangi sebenarnya. Maksudnya kan kita pakai masker tapi Enak tetap wanginya banget. kecium kan. Bener-bener. Wow, menarik Sorry ya, ini banget. kita nggak pakai terpana ya lama gitu, karena ini enak banget. Dan nyangka nggak sih, ini tuh sebenarnya dari food waste. Yes, Dari sisa makanan yang kalau kita careless tuh dibiarin aja. benar-benar malah nyampenya ke tong sampah, Iya. rusak juga dan Betul. segala macam. Maksudnya nggak ada orang-orang yang bisa nikmatin lagi gitu loh. Yang Kalau saya kayak bilang. gini bisa dinikmatin, bahkan Bener. bisa jadi ide usaha kalian juga. Bisa dibagi-bagiin juga ya kayaknya. Bisa dibagiin juga. Buat hantaran ke rumah mertua. Wow, by the way Put, ini pertanyaan menurut aku mungkin teman-teman di rumah perlu tahu ya. Kayak kalau kita udah olah ini, misalkan ini kan contohnya tadi umali kan. Ini tahan berapa lama? Oke, umali aku sih biasanya nggak tahan 8 jam di rumah udah habis ya. Oh, Tapi kalau mau disimpan, itu kira-kira tahan aku sih let's say 3 sampai 5 hari optimalnya di fridge. oke. Gitu. Tapi aku nggak saranin untuk di freeze. Sebenarnya bisa aja dimakan, cuma rasanya jadi kurang enak. Bener, apalagi kalau misalkan kulkas kita tuh yang nggak tahu temperaturnya gimana. Iya, betul. Jadi mungkin ada buih-buih es kali ya. Iya, takutnya ada kayak gitu. Jadi since it's very easy, kalau mau makan tinggal bikin aja. Nggak nyampe 20 menit bahkan kita bikin. Bener banget. Oke, ini our first menu Wow, yang oke. dibikin dari sisa croissant. Aku taruh dulu. Kedua, aku tahu kamu sering dikirimin boba. Wow, sering banget. Put. Biasanya sisaan boba kamu apain? Nah itu dia, aku bingung harus diapain Put. Karena gini loh, kayak boba apalagi kalau es mencair udah rasanya udah ambiar gitu kan. Rasanya ambiar. Bener, terus kalau misalkan kita kelamaan juga udah nggak begitu oke. Betul. Jadi bener-bener boba tuh makanan yang harus langsung diproses kalau ada sisa. Dan buat temen-temen yang suka dikirimin makanan dari brand, dari restoran, kita dikirimin banyak banget. Bahkan kalau kita belanja juga kadang ada acara di rumah, nggak habis segala macem, banyak sisaan. Benar. Aku ada satu resep yang mungkin bisa digunakan kalau kamu nanti ada sisa lagi. Nah, ini ada milk tea-nya, kan kayak gini ya biasanya ya, yang udah aku pisahin sama bobanya. Oke, jadi bobanya diambil ya. Iya. By the way, ini aku izin taruh belakang ya. Oh, ini kita pakai lagi. Oh, ini aja. kita pakai lagi. Kita Oke, kita bergeser. Bergeser Siap. kembali. Nah, ini kita bisa pakai lagi untuk bikin puding boba. Wow, oke. Idenya adalah Hmm. yang mengolah makanan sisa tapi yang mudah kayak tadi. Dan ini caranya tinggal kita tuang ke panci, Si airnya doang ya, airnya top. doang. Terus kemudian kita rebus dengan agar-agar. Oh, selama ini nggak pernah kepikiran ya, Syai. Karena udah manis, jadi kita nggak perlu nambahin gula apapun lagi kan. Benar. Terus langsung aja sampai dia bubbling. Hah? Udah deh, tinggal kita taruh di cetakan dan dikasih bobanya. Ih, nggak pernah kepikiran loh jujur. Kita coba ya, Bu. Monggo. Ini Ada yang tuh- perlu aku bantu? Ini tuh masih ada apa dried fruits gitu-gitu. Sebenarnya aku suka kalau ini ada di puding, jadi aku nggak usah buang ya. Benar. Biar Nggak nggak ada sisa. mengurangi cucian juga ya. Betul. Jadi langsung aja dituang boleh. Aku tuang ya. Aku akan nyalain. Api besar, api kecil? Apinya sedang aja. Sedang ya. Oh, terus
Put, satu lagi, kalau beli boba tuh suka ada promo. Ya, jadi karena ada promo kita mau nggak mau ambil promonya jadi banyak di rumah. Ya. Bener. Juga keinginan buat belanja tuh kadang tak tertahankan. Setuju, apalagi cewek ya di rumah ya. Jadi aku tuh selalu aja deh pesennya kelebihan. Gitu. Nah, aku sekarang mau masukin ini. Agar-agarnya ya? Agar, silahkan. Berarti satu saset aja gitu ya? Betul, satu saset aja. Ada petunjuknya, milihnya silahkan ikutin ya. Oke, kita hari ini ditemani sama rangkaian produk-produk Kirin nih, by the way Kak. Range-nya banyak banget, bisa bantu kita di urusan dapur apapun. Wow. Nih, mulai dari frying pan seperti ini. Aku lagi nyari nih yang kayak gini. Iya, kayak bikin boleh bento lihat ya. nggak? Boleh lihat nggak? Boleh dong. Jadi kemarin ini pas PSBB, aku tuh jujur-jujuran lagi nyari pan kayak gini nih teman-teman. Jadi kalau pan kayak gini tuh enak. Aku tuh suka pakai kompor yang copotan gitu lah ya, kompor masih portable. Aku juga terus tuh. taruh di tengah, terus makan keluarga. Iya. Jadi ini bisa taruh telur. Apa aja ini telur? Mungkin ini kayak kentang atau ham or something, bacon. Di sini aku taruh sosis atau mie goreng atau bihun goreng gitu kan. Makan bareng ya. Makan bareng. Ala-ala all you can eat. Iya, seru loh. Makanya tadi baru lihat, ini kok menarik ya gitu. Iya, Lagi cari loh ini. Dibawa pulang boleh nggak teman-teman di sini? Bagus ya. Bagus. Dan produknya banyak banget, mulai dari ini sampai habis itu ada food chopper segala macam yang bakal kita pakai nanti dan membantu kehidupan kita di dapur. Sehingga memaksimalkan kita menggunakan makanan-makanan sisa ini. Jangan sampai ada yang bisa. Benar. Nah, ini udah aku masukin. Agar-agar juga udah masuk. Tinggal tunggu sampai mendidih. Kalau ngomongin milk tea nih, kamu paling suka rasanya yang normal-normal aja atau sekarang kan ada macam-macam banget tuh rasanya? Kayaknya ngomongin segala makanan, tetap yang paling enak versi originalnya. OG ya, kayak martabak mungkin paling enak keju, susu, coklat, udah. Iya, gitu coklat, keju, kacang, susu, stop, cukup ya. Cukup, aku pun juga gitu. Bener, apalagi kita semakin tua semakin nggak mau yang aneh-aneh nggak sih? Iya, betul, bunda-bunda di rumah semakin kayak basic, back to basic ya. Iya, benar-benar. Tapi dengan kayak gini sih benar-benar menurut aku benar-benar ide yang sangat menarik ya. Kita ngomongin Indonesia yang seperti tadi kamu bilang, Indonesia meningkati peringkat kedua ya di dunia ya. Di dunia, in the world untuk urusan sampah makanan. Jadi emang harus dimulai dari diri kita sendiri untuk bisa lebih cerdas mengolah sisa makanan dari rumah. Jadi aku tuh aware akan hal ini juga. Jadi kayak aku kan sering banget nih di-invite ke restoran. Jadi setiap hari kerjaan aku restoran jalanan atau enggak sekarang maksudnya kita ngomong pandemi ini aku sering di rumah. Tapi kan kadang kita juga ada keluar yang mau ada kebutuhan kayak ke supermarket atau segala macam. Kamu sadar nggak sih? Mungkin ini bisa bikin buat teman-teman juga ya mikir, sering nggak sepanjang kita jalan kalau misalkan kita lihat ke kiri ke kanan kita itu banyak banget restoran dari kaki lima sampai restoran bintang 5 tuh kayak jeda berapa meter tuh restoran, berapa meter restoran, apalagi kalau malam nasi goreng sejajaran semua, seafood, ayam goreng dan segala macam. Kebayang nggak sih itu kalau kita ngomong gini lah, pandemi semua pasti susah gitu. Ya. Itu nggak mungkin kejual semua sih menurut aku ya. Dan banyak waste ya. Optionnya banyak banget. Yes, waste-nya itu aku bingung gitu. Itu dikemanain gitu. Makanya aku concern banget ke hal ini karena kayak sebanyak itu restoran. Pedagang kaki lima dan segala macam, makanan kayaknya ayam, sapi itu kayak nggak akan habis gitu. Kemana gitu? Dan cepat spoil ya. Betul. Kemana gitu ya? Bingung juga kan? Iya. Terutama pandemi ini ya, mereka juga pasti kan banyak kebijakan mendadak yang membuat kita, baru belanja, kita di rumah aja suka gitu kadang kan. Benar. Nah gimana kalau itu? Makanya kita juga harus lebih aware ya, juga harus bersyukur kalau ada makanan tuh kita jangan dengan mudahnya membuang, bisa dikaryakan menjadi makanan-makanan lainnya. Bisa dijadiin uang, bisa dibagikan ke orang yang juga lebih membutuhkan. Kita saling berbagi di masa-masa seperti ini. Jangan dibuang. Gitu. Ini udah mendidih, tandanya kita sudah bisa matikan. Kemudian kita rangkai pudingnya. Gimana nih Put? Aku serahkan ke kamu deh. Suka taruh di atas ini. Oh jadi pas ditumplek gitu bagus ya? Betul, pas ditumplek bagus.
Oh iya, kamu kan suka ini ya tadi ya. Kayaknya kamu mesti ikutan giveaway deh nanti. Oh, giveaway-nya ada itu ya? Giveaway-nya ada banyak produk-produk dari Kirin yang pastinya keren-keren banget. Jadi buat teman-teman yang pengen dapetin produknya, jangan sampai kelewatan. Ini berarti giveaway-nya ada di setiap episode kamu nantinya ya? Ada dong. Wow, keren aku mau sih? pantengin terus dan mau ikutan. Nah ini kita pakai semuanya ya Bun. Bercantik ya atasnya ya? Cantik atasnya, lucu banget ya sih? Lucu. Mungkin kalau misalkan itu bisa ditaruh buah-buahan Iya, lain. buah-buahan. Terus kira-kira apa nih menurut kamu yang pas di sini? Pisang? Nata de coco kali ya? Nata de coco ya Pisang, boleh. mangga. Pisang, mangga ya. Oh, by the way nggak hanya boba loh yang bisa diginiin. Kopi-kopi kekinian. Oh ya bener, teh juga sekarang banyak kekinian ya. Teh banyak kekinian. Bener. Jadi yang seperti aku bilang tadi, mungkin kalau misalkan teman-teman punya usaha di rumah gitu, punya restoran atau apa gitu, mungkin udah pada mulai mau rusak atau gimana, mending di recreate lagi kayak gini, jadi bisa dijadikan uang atau Betul. dibagikan ya. Shelf life-nya bisa diprolong ya. Bener. Aku seneng banget sih ada Kirin Sisa Bisa ini, benar-benar kita bisa mengedukasi diri kita. Bener. Untuk gimana caranya bisa ya secara langsung jadi lebih bersyukur ya. Betul. Masih ada sisa makanan dan jangan dibuang teman-teman. Benar. Gara-gara diajak kamu untuk ikutan hari ini, aku jadi kayak nyampe rumah apa nih yang tersisa ya, mau gue habis-habisin, gue recreate, Betul. bagi-bagiin deh ke orang di luar sana ya. Menarik. Asal jangan kenangan yang tersisa yang Waduh, ya. masukin cemplungin sekalian ya. Cemplungin. Biar terbakar atau rebus, mendidih, nguap, Biar mendidih menguap hilang. Tidak sedih lagi. Tidak sedih lagi, Udah geng. galau. Nah ini sudah. Mm-mm. Sisanya kita tuang aja. Oke. Berarti kamu tiap hari juga di rumah kayak gini ya, Put ya? Iya. Kayak makanan juga sisa semua Makanan habisin. banyak kan, tapi di rumahku rame, jadi benar-benar langsung habis. Kita jarang banget ada sisa makanan. Dan kalau ada sisa, mamaku juga suka masak, jadi dia langsung bikin nasi goreng atau misalnya bikin kreasi lainnya agar bisa kemakan sama anak-anaknya. Ini udah kita taruh di cetakan. By the way, kamu bisa pakai cetakan lain ya. Oke. Misalnya cup-cup kecil atau gelas, itu bisa banget. Tinggal dimasukin ke kulkas. Yeay. Ada pertanyaan nggak? Nggak, gampang banget habisnya. Gampang Mungkin banget. teman-teman di rumah ada pertanyaan, nanti mungkin akan dijawab ya sama tim aku ya, Put ya. Jadi bisa langsung komen di bawah, tanya apapun. Silakan Putri yang jawab, bukan aku Ini yang jawab. Bun sudah jadi ya. Wow. Kita kilat orang-orang di sini. Bagus banget. Kulkasnya juga kilat, bisa langsung jadi. Bisa langsung jadi. Ini kelihatan nggak sih, teman-teman? Nah, ini contoh kalau di Wow. cup yang lain. By the way bisa bikin versi gelas dong, ya lucu tuh. Bisa juga nih dihancurin kan jadi jelly drink. Oh iya benar juga ya, kepikiran aja loh. Dicampur susu misalnya. Iya Jadi benar. bisa Jadi nggak banget begitu ya. manis ya. Gimana kita jadi pengusaha makanan aja Iya. sih? Ternyata bikin makanan di rumah tuh mudah. Menggunakan sisa makanan mudah. Yes, low cost juga. Bener, low cost. Dan yang tadi pandemi ini membuat kita semua susah lah ya. Pasti kita juga kalau bisa mau menghemat. Ada sisa, belajar di sini. Yes. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa, hanya kenangan. Hanya kenangan. Boleh nggak dipotong Bu? Biar Boleh banget dong. Kelihatan. Ini silahkan ya. kita pakai pisau boleh nggak di sini? Boleh. Jadi silakan. biar cantik gitu ya. Kamu potong, aku beres-beres dulu. Boleh. Yang namanya masak tuh harus bersih. Harus Ini dong. kegedean sih pisaunya, tapi nggak apa-apa ya. Kita belah gimana nih? Mau belah cantik Terserah. ala cake biar diangkat Boleh. atau belah bagi 4? Gimana nih? Terserah Mau aja. kayak ala cake gitu yang bagus? Kayaknya bagi 4 aja langsung ya? 4 ya, soalnya ini mungkin bobanya tuh akan menyulitkan kita bikin slice yang halus. Oh iya, karena dia kan bulet ya. Jadinya langsung rentek gitu ya. Aduh, aku pengen banget coba yang ini. Apa? Puding dan umali. Puding dan umali. Bisa dicampur lagi? Enggak, maksudnya dua-duanya pengen aku makan. Kirain bisa dicampur lagi. Bisa aja sih sebenarnya menjadi makanan kreasi baru lagi. Puding umali. Wah, emang semua tuh kalau makanan emang bisa diotak-atik ya. Bisa. Jadi jangan khawatir dan jangan membuang sisanya, oke? Mm-mm. Udah jadi. Udah. Umalinya boleh dipindah ke sini. Oke. Biar Biar teman-teman teman-teman lihat ya, lihat. ini kosongnya aku pindahin. Jadi aku juga baru bener menyebutkan croissant. Jadi aku belajar di YouTube gitu kayak ternyata bacanya croissant. 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 Iya. Kalau di sini boleh
kita ngomongnya croissant, tapi kalau kalian berkunjung ke sana jangan salah sebut. Gimana caranya? Koasong. Tuh. Ingat ya? Masih pakai emosi. Gini. Koasong. Koasong. Aku selalu ingat gitu. Koasong ya. Nanti koasongnya kenapa? Kenapa ya Mbak? Gitu. Koasongnya kenapa jualan bakmi? Kita bawa-bawa sampai ke Eropa sekarang. Iya. Nih. Sudah jadi, cantik banget kan? Nyangka nggak sih ini dari waste? Enggak, aku sih enggak. Bener enggak? Ya kan? Soalnya ini bagus banget. Yang mana yang kamu paling suka? Kalau dari penampilannya dua-duanya aku suka, tapi kan belum coba ini. Tapi aku berani jamin lah, makanan Putri tuh enak-enak semua. Nggak, maksudnya gini ya, ini tuh semua kita recreate dan tinggal tambahin dikit-dikit aja, ini tuh pasti enak gitu. Karena makanan basicnya sendiri pun tanpa di recreate udah enak. Jadi misalnya kayak kosong ya, udah enak, dicampur susu, dicampur gula, dan dicampur dried fruits and nuts. Nggak Iya, mungkin benar. nggak sih nggak enak? Bener banget. Bisa banget kalian gunakan. Jadi walaupun tersisa, tapi nggak sia-sia. Tuh. Oke, seperti kalian ya sebentar lagi akan ngeliat giveaway kita. Aku tahu dari tadi udah nungguin nih. Ya, mana giveaway-nya? Udah kirim, dari tadi kita ngobrol. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sesi giveaway.